Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan larangan kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal. Di sini kami menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, jurnal terkait. Yang kedua, peraturan perundang-undangan terkait. Yang ketiga, mengenai teori-teori yang berlaku. Untuk jurnal terkait, di sini kami mereview jurnal yang berjudul tentang kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal dan penegakan hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 yang ditulis oleh Devlando Sambuaga. Latar belakang dari jurnal ini adalah pertama, pasar modal sebagai bagian dari keuangan Indonesia bukanlah barang baru di Indonesia. Sebagai instrumen keuangan ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya sendiri secara melawan hukum. Kejahatan di bidang pasar modal tergolong sangat rumit untuk dibuktikan. Umumnya kejahatan yang terjadi dalam pasar modal dilakukan secara profesional oleh penjahat kala putih atau white collar crime. Sedemikian rupa sehingga para korbannya tidak sadar dirugikan oleh tindak kejahatan tersebut. Banyak sekali trik bisnis di dalam pasar modal, bahkan banyak yang menjerumus ke dalam tindak pidana. Oleh karena itu, perlu aturan yang sangat jelas dan komprehensif untuk mengaturnya. Yang kedua, rumusan masalah dari jurnal ini. Yang pertama, apa saja bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang kedua, bagaimana bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Pembahasan dari jurnal ini, yang pertama mengenai bentuk kejahatan dan pelanggaran terjadi dalam pasar modal dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang pertama yaitu kejahatan yang terjadi dalam pasar modal atau tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 atau UPM telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana atau kejahatan di dalam pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar atau insider trading. Berdasarkan pasal 90 huruf C, penipuan adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Manipulasi pasar diatur dalam pasal 91 UU PM yang menjelaskan manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan keadaan pasar atau efek di bursa efek. Selanjutnya, insider trading merupakan istilah teknis yang hanya dikenal dalam pasar modal yang mengacu pada praktik orang dalam yang melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi secara eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor. B. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pasar modal. Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Pasar Modal juga menentukan beberapa tindakan yang diancam dengan pidana, yaitu pertama, setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Kedua, manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan penjualan atau pembelian efek. Tiga, emiten atau perusahaan publik yang melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh OJK. 4. Siapa saja yang melakukan penipuan, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari OJK. 5. Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal Undang-Undang Pasar Modal, diancam dengan pidana dalam pasal 103 hingga 107. C. Pelanggaran di bidang pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan pelanggaran di bidang lain. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada 3 pola pelanggaran yang lazim terjadi, yaitu pelanggaran yang dilakukan secara individual, berkelompok, atau pelanggaran yang dilakukan secara langsung atau berdasarkan perintah dari pihak lain.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Yang pertama itu landasan hukum dan tanggung jawab. Pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh profesi hukum dan penunjang pasar modal mempunyai landasan hukumnya pada pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal, yang mana dalam pasal tersebut disebutkannya ada 4 orang atau pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sehubungan dengan informasi yang dimuat dalam suatu pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam. Keempat kelompok tersebut yakni antara lain, yang pertama yaitu setiap pihak yang menandatangani suatu pernyataan pendaftaran, yang kedua direktur atau komisaris emiten, yang ketiga penjamin pelaksana emisi efek, dan yang keempat yaitu profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan atas persetujuannya dalam pernyataan pendaftaran. Nah, yang selanjutnya yaitu wewenang Bapepam dalam penegakan hukum di bidang pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang Nomor 8 ini secara tegas membuat persyaratan dan sanksi bagi para pelaku pasar modal, baik bagi para profesional maupun profesi penunjang. Yang mana dalam undang-undang ini diharapkan penegakan hukum di pasar modal dapat lebih menunjukkan wibawanya sehingga terciptanya rasa percaya yang tinggi di hati para pemodal. Dalam pelaksanaan di bidang pasar modal, penegakan hukum sangatlah penting, yang mana untuk memberikan kepercayaan bagi para pemodal untuk melakukan usahanya, sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal. Bapepam juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan juga peraturan pelaksanaan lainnya. Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal. Bapepam juga mempunyai peranan yang penting dan juga kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar modal. Selanjutnya adalah pengawasan pasar modal di Indonesia setelah dibentuknya UU-PM secara normatif yuridis dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada OJK, maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan UU-PM akan menjadi kewenangan OJK. Peralihan kewenangan tersebut meliputi memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi dan biro administrasi efek, izin orang perorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, dan wakil manajer investasi, dan persetujuan bagi bank kustodian. Sanksi-sanksi yang ditetapkan di dalam UU-PM ada 3, yaitu yang pertama, sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang dapat dijatuhkan sanksi ini adalah pihak yang memperoleh izin dari Bapepam, dan pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam, pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam. Kedua, yaitu sanksi perdata. Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada UU PT, di mana emiten atau perusahaan pabrik harus tunduk pula pada UU PT dan UU-PM. Menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan atas tindakan atau keputusan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Yang ketiga yaitu sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal pasal 103-110 yang mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara 1-10 tahun. Alternatif penyelesaian sengketa pasar modal. Penyelesaian sengketa bisnis di bidang pasar modal dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi. Penggunaan jalur non-litigasi ini dilakukan dengan memakai alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa modal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mulai berlaku sejak 12 Agustus 1999. Penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia di luar jalur litigasi dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau disingkat dengan BAPMI, yang memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, kejahatan di pasar modal adalah tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam, sedangkan pelanggaran merupakan hal-hal teknis yang terjadi tidak dengan semestinya di dalam pasar modal. Bentuk-bentuk kejahatan atau yang dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti penipuan, manipulasi pasar yang terdiri atas marking the close, painting the tape, pembentukan harga yang berkaitan dengan merger, konsolidasi, ataupun akuisisi. Sedangkan pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang
bersifat teknis dan administratif seperti masalah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam. Yang kedua, Bapepam adalah merupakan pengawas dan penegak hukum dalam bidang pasar modal yang memiliki beberapa tugas dan fungsi tentunya. Dengan terbentuknya OJK, kita dapat melangkah ke optimalisasi pengawasan dan keuangan di Indonesia. Ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Pertama adalah sanksi administratif, yang kedua adalah sanksi perdata yang menghubungkan Undang-Undang Pasar Modal dengan Undang-Undang PT, yang ketiga adalah sanksi pidana berupa kurungan, penjara, dan denda sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dalam proses penyelesaian sengketa di bidang pasar modal, alternatif yang cenderung disukai oleh para pihak adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah tidak berbelit-belit dan lebih mudah, yang dilakukan dengan menggunakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Peraturan perundang-undangan terkait. Secara umum, pengaturan larangan, kejahatan, dan pelanggaran di pasar modal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu Pasal 78 tentang pengurangan informasi, Pasal 90 tentang penipuan, Pasal 91, 92, 93 tentang manipulasi pasar, Pasal 96, 97 tentang insider trading, KUHP Pasal 378 tentang penipuan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PJOK.04/2019 tentang perilaku yang dilarang bagi penasehat investasi. Teori-teori yang berlaku. Yang pertama, teori penipuan, yaitu teori yang berhubungan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal, difokuskan pada penegakan hukum yang diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penaatan terhadap ketentuan tersebut. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawab sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan dengan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, hukum, yaitu undang-undang; yang kedua, penegak hukum; yang ketiga, sarana atau fasilitas mendukung penegakan hukum; yang keempat, masyarakat; yang kelima, faktor budaya. Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrasosial atau semata untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembangunan perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu teori penyalahgunaan. Teori ini digunakan untuk menentukan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai insider. Penjelasan teori ini sehubungan dengan Undang-Undang Pasar Modal yang belum menganut teori penyalahgunaan atau misappropriation theory dalam menentukan orang dalam atau insider, tetapi masih menggunakan teori hubungan kepercayaan atau fiduciary duty theory. Teori penyalahgunaan memandang setiap orang yang menggunakan inside information atau informasi yang belum tersedia untuk publik melakukan perdagangan saham atas informasi tersebut dikategorikan sebagai insider, walaupun orang yang melakukan perdagangan itu tidak mempunyai fiduciary duty dengan perusahaan. Selanjutnya, teori manipulasi pasar. Teori yang terkait dengan manipulasi pasar adalah teori penyalahgunaan dan teori kepercayaan atau fiduciary duty dan teori ekonomi. Teori fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, di mana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya yang sifatnya hanya hubungan atasan bawahan sesaat. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi mengajarkan bahwa harga yang tercatat di bursa dan perdagangan sekuritas secara luas lainnya selalu merefleksikan kesempatan antara investor mengenai harga yang wajar berdasarkan informasi yang